Terima kasih Bu Rini. Mohon maaf ya teman-teman atau kawan-kawan sekalian, mungkin pada hari ini tadi terjadi trouble dari pagi, jadi kita agak kurang enak ya. Tapi kita kan belajar bersama, jadi kita sharing bersama. Kita tidak perlu relax aja, santai gitu ya. Kita nggak perlu terlalu tegang, terlalu serius, karena kita nanti kalau ada pertanyaan kita sharing bareng, kita belajar bareng seperti itu. Pada web library winsby.ic.id ada beberapa sumber informasi yang perlu diketahui, yaitu diantaranya ada repository, digital library, buku, kemudian e-book, e-journal, kemudian dan ada sumber informasi perpustakaan Islam digital. Ini adalah termasuk sumber elektronik. Jadi saya membahas Springer, akan tetapi tidak ada salahnya bila saya jelaskan ada beberapa sumber informasi yang berbentuk elektronik seperti ini. Saya ulangi lagi, kita jangan bosan-bosan ya untuk belajar VLC ini. Mungkin pada sesi-sesi yang lalu sudah pernah saya jelaskan, akan tetapi di sini banyak sekali sivitas akademika yang tidak tahu cara mengoperasikan Springer e-book dan e-journal. Yang jelas di sini tadi sudah saya jelaskan, kalau e-journal sudah mempunyai ISSN, kemudian untuk e-book ISBN, biasanya dalam bentuk format Word dan PDF. Untuk kelebihan e-journal dan e-book, kita bisa mempermudah proses penyebaran informasi, kemudian untuk membuatnya sangat mudah, tidak terlalu banyak biaya, disimpan dan dibawa kemana-mana. Contoh kita bisa download, kita taruh flash disk, kemudian kita buka di laptop. Tidak perlu perawatan, jadi maksudnya perawatan di sini kita tidak menyimpan buku kalau takut hujan, basah seperti itu ya. Perlu juga kita kenalkan sebagai sumber digital di library kita ada koleksi digital buku tadi, kemudian pada web katalog, yaitu adalah katalog, kemudian Digilib, books, dan library yang di dalamnya ada link-link e-book dan e-journal dan berbagai macam jurnal elektronik. Nah, di sini tadi Mas Wakid sudah menjelaskan EBSCO ya, yang sangat luar biasa sekali, Pak Wakid tadi. Nah, untuk yang di sini nanti saya akan menjelaskan Springer Nature. Kemudian untuk e-booknya ada juga Emerald, Bloomsbury, dan Wiley. Jadi di sini tidak ada salahnya ya, saya memperkenalkan berbagai sumber elektronik yang ada di web library. Jadi biar tahu semuanya. Kemudian untuk e-book dan e-journal ini, Springer database yang diakses bisa di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk e-book dan e-journal ini, semua sivitas akademika bisa menggunakan baik S1, S2, S3, dosen maupun karyawan yang ada di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Adapun cara mengakses database Springer, pengguna bisa menggunakan fasilitas ini dengan menggunakan WiFi jaringan kampus. Jadi jangan salah ya, kalau kita menggunakan login yang belum terdaftar di luar, kita tidak bisa. Akan tetapi kita harus membuat dengan jaringan WiFi kampus. Apabila kita sudah mempunyai login, maka kita bisa menggunakan di mana saja berada. Untuk aksesnya, ini nanti kita langsung praktek ya. Di sini ada yang saya kasih bulatan merah ini, ada sign up dan ada login, yang mana bila kita belum mendaftar, kita klik sign up, kita mengisi email, kemudian kalau login kita sudah selesai, akun sudah aktif. Yang mana ini adalah gambaran dari e-journal dan e-book dari Springer seperti ini. Jadi ada disiplin ilmu macam-macam, ada ekonomi, education, environment, kemudian ada buku, artikel, dan jurnal. Nah, ini adalah contoh bagi kita yang sudah mempunyai login, yang sudah menggunakan jaringan WiFi kampus.
Di sini saya contohkan sebagai saya, email, kemudian password, kita langsung login. Ini dipakai apabila kita sudah mendaftar, sudah aktif. Apabila kita belum aktif, maka kita wajib mengisi nama, kemudian email, dan password 6 karakter, biasanya diselipkan 1 angka atau 2 angka. Apabila berhasil centang-centang hijau seperti ini, maka sudah selesai dan sukses. Ini aneh ya, agak buram ya. Nanti kita praktek langsung. Kemudian cara yang kedua, itu tadi adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita kan sebagai mahasiswa biasanya mempunyai sistem integrasi sinau bareng itu ya. Dalam sinau bareng kita klik, kemudian kita tulis NIM ya. Kemudian kita address lagi di sebelahnya CTRL ini. Nanti kita praktek ya. Jadi kalau lihat di sini nggak enak. Sama saja hasilnya, kita akan menuju pada web Springer link, yang mana di sini saya sudah masuk sebagai Aris Hamida di sini. Ini login saya, dan tadi masuknya sama. Itu. Di sini ada contoh fitur jurnal dan e-book, yang mana ada artikel, chapter, conference papers, protokol, dan video. Untuk pencarian, search dan advanced search. Jadi lewat search kita bisa menggunakan satu subjek atau kata kunci. Kemudian advanced search kita bisa secara spesifik. Kita bisa mencontohkan, tidak usah mengisi semuanya. Kalau kita tahu author atau editor kita tulis. Kemudian kalau kita menulis titel dari judul yang kita ketahui, langsung saja kita tulis. Kemudian kita search. Jangan lupa include preview online content. Ini konten. Nah, ini ya, di sini akan muncul seperti ini, include preview only content di sini yang saya kasih tanda panah merah ini dicentang. Apabila belum dicentang, maka jumlah e-book dan e-jurnal yang kita langgan tidak akan muncul di sini. Kalau ada kata kunci seperti ini, kuning ini, berarti kunci berarti tidak open access. Jadi di sini kita memilih artikel dan jurnal yang open access karena tidak semua buku dan artikel jurnal yang kita langgan itu bisa terbuka. Jadi kita nggak boleh maksa ya. Kita nyari judul ini nggak ada, kemudian kita paksa nggak bisa seperti itu. Jadi apa adanya yang kita langgan. Tapi insya Allah semoga semua fakultas ada di sini kebetulannya. Saya berharap seperti itu yang dilanggan ada yang dibutuhkan dalam proses literatur referensi informasi. Ini adalah contoh yang sudah di-include preview only content. Di sini ada artikel, ada book. Kebetulan yang dilanggan adalah artikel dan buku, maka di sini contoh-contoh buku. Nah, di sini contoh education, saya klik, saya blok biru ini. Maka semua buku yang bersubjek education akan muncul. Profil country education. Nah, di sini ada download book PDF, berarti buku tersebut bisa di-download secara dan full text bisa di-download. Ini adalah contoh buku. Semuanya bisa dilihat di sini ya. Kita bisa melihat artikelnya secara keseluruhan. Ini tadi contoh buku. Adapun ini adalah sekarang contoh artikel. Artikel konten tipe yang kita klik adalah artikel. Kemudian untuk disiplin education, kemudian akan keluar judul yang bersubjek education. Nah, pada merah di sini ada open access, berarti bisa dibuka. Nah, untuk artikel tampilannya seperti ini juga. Kalau tadi e-book tadi downloadnya ada di bawah ya. Nah, ini kalau untuk artikel downloadnya ada di sebelah kanan, download PDF langsung bisa kita klik. Nah, ini adalah isi dari artikelnya. Full text semuanya bisa disimpan. Sebentar ya, saya share langsung untuk prakteknya.
Nah, teman-teman di sini sudah mengenal semua pasti ya, library uinsp.ic.id, yang mana sudah tidak asing lagi bagi kita mahasiswa-mahasiswi UINSA harus mengenal semua aplikasi yang ada ataupun link-link yang ada di webnya library uinsp.ic.id. Nah, dari sini kawan-kawan bisa langsung mencoba semuanya ya. Jadi saya di sini tidak hanya menerangkan e-book dan e-journalnya Springer aja, kita mengenalkan semua fitur-fitur yang ada di dalam webnya library UINSA. Ada OneSearch, ada Aerosearch, ada Emerald, kemudian ada Bloomsbury. Akan tetapi kita di sini lebih fokus, mungkin untuk sesi-sesi kedepannya nanti kita akan membahas satu persatu dari link-link ini. Nah, kita sekarang karena banyak pertanyaan dari Springer kemarin itu ya, banyak yang masih bisa membuat akun. Untuk itu kita mengulang kembali VLC ini, cara bagaimana membuat akun di Springer. Kita klik Springer pada web library. Nah, kemudian teman-teman masuk di sign atau login. Kita klik ya. Tulis email di sini, seperti saya tadi. Aris, Nabida ya, saya ketik di sini. Teman-teman bisa langsung membuka, mempraktekkan apabila yang sudah ini ya, yang sudah ada berada di kampus. Untuk mohon maaf ini keluar dari Springer dulu ya. Untuk bulan Januari insya Allah perpustakaan sudah aktif mulai Senin sampai Jumat. Hari ini pun juga bulan ini juga sudah aktif. Jadi teman-teman yang kesulitan untuk membuat akun Springer ini bisa ke kampus langsung. Kalau kemarin-kemarin kan teman-teman ini ya WA, Bu saya buatkan akun, saya buatkan ini. Akan tetapi teman-teman sekarang bisa ke kampus karena sudah mulai dibuka kembali perpustakaan. Saya lanjutkan ya. Ini gmail.com. Kemudian passwordnya rahasia ya, saya nggak bilang. Kita langsung login. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai Aris. Jadi otomatis semua fasilitas yang ada di Springer ini bisa saya ketahui. Dari sini. Kemudian tadi dari search kita juga bisa mencoba education ya tadi. Nah, di sini akan muncul semua yang bersubjek education. Akan tetapi kalau ada tanda terkunci seperti ini, berarti kita tidak bisa open access. Jangan lupa teman-teman kalau sudah masuk pada Springer, biasanya ada tulisan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawahnya sebelah kanan seperti ini. Kalau kita belum masuk ke dalam Universitas Islam, berarti kita di luar belum login. Kalau di dalam pasti meskipun tidak login sudah termasuk jaringan WiFi, jadi tanpa login bisa. Kita coba dari Advanced. Nah, di sini setelah kita input review only content, maka semua judul jurnal dan buku akan muncul bersubjek education. Jika kita ingin memilih artikel atau buku, maka kita harus mengklik salah satu. Kita klik contoh artikel. Nah, di sini ada transformation ini ada, kemudian yang bisa dibuka ya. Yang jelas kalau sudah ada tanda ini ya, terkunci kuning ini, berarti tidak bisa dibuka. Berarti buku itu, artikel itu tidak kita langgan. Akan tetapi kalau akses, open access itu biasanya ada simbol merah sebelah kanan seperti ini, open access berarti bisa dibuka. Kita tadi sudah mengklik artikel ya, berarti yang muncul di sini adalah semua artikel.
Coba kita buka di sini. Nah, di sini akan muncul subjek artikel education yang mana sudah lengkap, ada abstrak, ada introduction. Kemudian sebelah kanan bisa download PDF. Nah, ini adalah contoh artikel yang sudah kita download. Bisa kita simpan ya. Pasti semua kawan-kawan sudah pandai kalau masalah mendownload ya dan menyimpan. Seperti itu. Kita kembali. Kita contohkan sekarang membuat tadi kan artikel ya. Sekarang contoh kita mencari buku. Berarti yang kita klik adalah book. Nah, ini adalah semua judul buku yang dilanggan oleh perpustakaan UIN. Ingat, kalau ada kunci seperti ini berarti kita tidak berlangganan. Nah, di sini contohnya ada education di sini. Kemudian bawahnya ada download buku PDF. Kita klik. Nah, dari mulai cover sampai dengan daftar isi, kemudian dan dalam dari buku, semua bisa di-download ke tab. Seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja, Bu Rini. Mungkin nanti ada pertanyaan langsung aja kita praktek. Sharing, kita santai saja ya teman-teman, jangan takut, jangan tegang, santai aja karena kita di sini sesinya sesi belajar bersama walaupun berbentuk webinar virtual, akan tetapi kan karena kita tidak bisa bertemu secara keseluruhan, ada yang jauh ya, yang mungkin yang dari luar pulau jadi tidak bisa ke Surabaya, kita akhirnya membuat sesi VL seperti ini. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti pada sesi-sesi berikutnya juga. Terima kasih Bu Rini. Amin, amin. Baik, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand. Atau ini di chatbox kosong Bu Aris, barangkali pada tegang tadi praktek ya, atau tegang, bukan tegang ya, seksama lihat bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Bu Aris tadi. Cukup menarik. Tadi ada yang dari EBSCO yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi, bagaimana cara menelusur melalui memakai Boolean logic ya tadi ya, disampaikan sama Pak Wahid bagaimana caranya, terus sudah diberikan tutorialnya bagaimana melakukan pembatasan melalui menggunakan tahun, full text atau yang pakai reference. Jadi begitu mudahnya. Terus bagaimana cara download, bisa kirim via email juga. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, itu ada Indra Prayoga. Bisa di-on-kan videonya, suaranya masih off, Mas Indra. Cek, bisa didengar Bu ya? Oke, sudah jelas suaranya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pengarahannya. Yang jadi masalah adalah setelah kita mengakses, kan itu rata-rata bahasa Inggris. Nah, mungkin ada rekomendasi untuk mentranslate-nya itu, mungkin ada hanya Google Form saja, Google Translate saja atau punya rekomendasi yang lain. Itu. Terima kasih. Mungkin itu yang saya, soalnya kan bahasa Inggris. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra Prayoga. Ini bisa dijawab oleh Ibu Aris Hamidah atau Bapak Wahid. Monggo dipersilakan Pak. Ini kesulitan Mas Indranya ini. Jenengan kan sudah memberikan kemudahan bagaimana cara mengakses sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel. Tapi ini masih ada kesulitan. Setelah bisa mengakses, bisa download, langkah selanjutnya untuk bisa translate ini kita menggunakan aplikasi apa ini Pak? Atau bagaimana solusinya?
Bisa dibantu Bapak Wahid atau Ibu Aris untuk menjawab? Sebenarnya ini pernah dibahas oleh Bapak Heri, kayak. Mungkin beliaunya yang lebih berkompeten di sini. Bapak Hari. Oke. Enggak bisa dibantu, mungkin Bapak Hari ada di sini. Bapak Hari. Oke, Bu Rini. Ya, dipersilakan untuk membantu menjawabnya Pak Hari. Oke, jadi untuk translate yang sebagian besar memang sumber-sumber informasi digital seperti e-journal dan e-book itu kan memang berbahasa asing ya. Tidak hanya berbahasa Inggris sebetulnya yang membuat kendala bagi kita untuk memahami konten-konten atau isi-isi dari sumber informasi itu. Ada satu sebetulnya strategi translate yang mudah, yaitu menggunakan Google Translate menggunakan Drive. Jadi biasanya kalau yang Google Translate hanya kopas yang di menu utama Google itu kan biasanya hasilnya juga acak. Kalau kita menggunakan Drive itu bisa kita upload misalkan satu judul artikel yang 15 lembar itu langsung bisa kita rubah sejumlah 15 lembar itu juga dengan susunan paragraf yang sama persis ketika kita memasukkan di Google Translate via Drive. Apa perlu dipraktekkan ya? Agak lama soalnya. Oh, barangkali itu nanti di sesi selanjutnya, Pak. Ya, saya pernah pakai Translate Drive itu. Okay. Tapi ya tetap bahasanya masih apakah Pak itu memang harus apa? Harus bisa bisa memilah-milah itu. Soalnya kata-katanya ya agak rancu gitu, Pak. Betul. Jadi gini Mas Agung ya, Mas Indra. Jadi setelah kita download itu kan biasanya ekstensinya atau formatnya itu kan PDF ya. Jadi kita convert dulu ke Word. Nah di Word nanti itu biasanya yang dibaca karena hasil convert ya. Jadi biasanya itu setiap baris alinea itu tidak dibaca satu kesatuan, Mas. Itu bisa jadi mungkin dibaca menjadi enter. Jadi benar yang disampaikan jenengan. Jadi itu nanti ada perlu edit pakai padding-paddingnya itu, Mas. Jadi itu harus di edit terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke Google Translate. Kalau kita masukkan setelah kita download PDF-nya, kemudian kita convert ke Word-nya, kemudian langsung kita masukkan secara utuh ke Drive, memang nanti pemahamannya agak terputus-putus biasanya. Jadi ada perlu edit nanti di padding-paddingnya. Jadi memang agak lama ya kalau misalkan memang proses transitnya biar lebih nyaman untuk dibaca. Begitu, Mas Indra. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan nanti ada sesi tersendiri ya untuk translate ini ya. Ya, baik Pak Hari, berarti PR buat perpustakaan nanti tema selanjutnya edit teks PDF berbahasa Inggris melalui Google Translate menggunakan Drive, mungkin Pak Hari ya, seperti itu ya. Nanti setelah ini mungkin barangkali nanti kita ada tips dan triknya untuk terhindar atau mengurangi ini diturnitin Pak Hari. Jadi ini nanti berkelanjutan ya Pak Hari ya. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau untuk jadi IO ya. Yeah. Jadi judulnya mungkin nanti biasanya Google Translate for Academic Purpose. Jadi biar apa yang kita hasilkan dari hasil download ini kan tidak hanya sekedar menemukan kemudian mendownload, tapi bagaimana kita memanfaatkan informasi-informasi atau sumber online ini untuk kepentingan akademik kita. Salah satunya ya memang kita butuh satu media translate ke bahasa kita ya. Begitu barangkali Bu Rini. Oke, baik. Berarti nanti teman-teman yang ada di sini jangan lupa follow Instagram Perpustakaan UIN Sunan Ampel untuk tetap mengetahui event apa saja yang akan kita tampilkan setelah sesi yang ke-9 ini, mengikuti temanya. Baik, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mas Eko Wahid. Mas Eko Wahid masih ada di sini ya? Mas atau Bapak Eko Wahid? Ini ada pertanyaan, barangkali bisa disampaikan. Monggo dipersilakan kepada Mas Eko Wahid, Mas atau Bapak ini, monggo. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tidak bisa video karena
terkendala alatnya karena ini Oh pakai. iya, enggak apa-apa. Suaranya cukup jelas Pak Eko Wahid. Monggo Ya ini Bu, dipersilakan. terkait akun itu, jikalau belum bisa datang langsung ke Surabaya, apakah ada solusi untuk membuatkan akun Springer seperti itu? Tadi saya sangat tertarik dengan akun Springer bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam jurnal maupun buku, itu sangat-sangat membantu untuk dalam rangka menyelesaikan tesis maupun disertasi seperti itu. Yeah. Karena kalau ke Surabaya secara langsung untuk sekarang kayaknya belum bisa karena dari Pacitan ke Surabaya selain jauh ini masih ada semacam pembatasan kira-kira seperti itu. Mungkin hanya itu, terima kasih atas. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan untuk Bapak Eko Wahid ya. Barangkali Ibu Aris Hamidah bisa menjawabnya secara langsung. Ya, Bu Rini, terima kasih. Saya share sebentar ya. Bentar ya, agak santai karena kita ini sedang menuju ke ini. Bagus sekali ya pertanyaannya dari Pak Wahid tadi. Di sini ada dua alternatif, Pak. Jika kita tidak bisa ke kampus, kita tadi kan ada dua cara membuat akun, yaitu yang pertama melalui jaringan WiFi kampus ketika kita berada di dalam kampus. Kemudian yang kedua, kita mencoba lewat dari sistem integrasi. Jadi Pak Wahid sudah punya sistem integrasi Sinau Bareng itu ya? Sudah Ibu, sudah. Kalau di sini, ya itu apa sekarang sedang di depan komputer Pak Wahid? Ini mohon maaf Bu, pakai HP, mohon maaf tidak bisa. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau sedang di depan komputer, kita langsung latihan bisa mungkin dicoba. Kalau tidak ada kendala ya dan trouble ya, kita coba saja. Di sini saya sebagai mungkin saya mempraktekkan ini ya dari NIP saya atau NIM ya. Ini terjadi kesalahan nih. 1, 2, 9. Semoga benar ya. Bu Aris itu tanggal lahirnya mungkin keliru Bu Aris. 19770129 bukan 92 Mbak Aris. Oh, gitu. Ya, 01 29 ya, tadi 92. Wah, nggak bisa nih. Yang jelas Pak Wahid, pada sistem integrated itu kita sudah masuk saja ya, kemudian kita langsung buka tab di sebelahnya Pak. Jadi kalau sudah masuk ke sistem informasi integrated ini sudah terbuka pada Sinau Bareng Jenengan, itu kita buka di sebelahnya ada tab baru. Nah itu langsung saja kita klik library, kemudian ini ya. Nah, langsung di sini. Jadi sebelah sini nih yang jelas gini Pak. Sebelah kiri ini ada integrated masuk, kemudian sebelah kanan ini langsung masuk ke webnya library seperti itu.
Saya langsung masuk ke akun Springer. Coba nanti dicoba Pak ya. Mungkin ini tadi karena saya ganti komputer Pak, jadi agak ini. Ya. Langsung ya, nggih Bu, terima kasih informasinya. Oke. Kemudian Pak, apabila tidak bisa, jenengan bisa WA ke atau follow IG. Ya, jangan lupa ya teman-teman untuk follow IG-nya perpustakaan. Di sana ada informasi yang ada di perpustakaan. Jadi mungkin nanti ada kesulitan membuat akun atau apa, kita bisa WA. Nanti kita bisa membuatkan Pak. Siap, siap Ibu. WA aja Pak, nanti kita bisa membuatkan. Jadi alternatifnya tadi kan ada dua. Selain dari kampus, kita bisa membuat di rumah dengan sinau bareng tadi Pak. Kalau sinau bareng tadi sudah dibuka, kemudian klik kanan tab baru, kita buka. Insya Allah bisa. Kalau tidak bisa ya terpaksa harus WA Pak, kalau dari jauh. Mungkin seperti itu Pak Wahid. Mohon maaf ya, ini tadi agak kurang enak apa? Nggih, Bu, matur suwun. Nggih. Punya kan ya Pak Wakil ya sistem integrated system ini? Punya kan sinau bareng? Nggih. Terima kasih. Mungkin seperti itu Bu Rini. Jadi ada dua alternatif. Ya, yang integrated ini bisa dipakai di rumah. Mungkin bisa dicoba. Akan tetapi kalau tidak bisa dicoba dan trouble, berarti kita siap membuatkan akun. Ya, chat saja. Oke. Ini juga sudah di-share pendaftaran akun Springer, bisa diisi linknya. Jadi sudah di-share linknya, bisa dibantu di situ. Monggo yang mau dibikinkan akun Springernya boleh mengisi link yang ada yang sudah di-share di chatbox. Boleh kita berikan satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Ini dari tadi yang tanya cowok semua ya Bu Aris ya. Boleh monggo yang cewek-ceweknya mana ini? Boleh raise hand? Dipersilakan. Nah, untuk ngisi kosongan boleh nambah Mbak Bu Rini. Ngisi kosongan gimana Pak? Kan belum ada yang tanya. Oh gitu, boleh. Ya untuk biar teman-teman bisa mengakses mungkin untuk e-jurnal dan e-book yang lebih luas, teman-teman bisa daftar online sebagai anggota Perpusnas. Saya coba untuk share screen dulu ya. Oh, hilang.